Contohnya apa tadi? Contohnya apa? Apa? Botol. Apa? Kaleng, plastik, apa lagi? Kaca. Ya. Itu bisa ditemukan di daerah sekitar kita. Sering tidak kita melihat sampah-sampah tersebut? Ya. Nah, di sini pendahuluan dulu ya. Proyek penguatan profil Pancasila pada semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik kelola sampah dapat menjaga alam. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Daur ulang mungkin penggunaan yang tepat dari produk-produk sampah dan menggunakan ruangan untuk tempat pembuangan sampah. Jadi, kita hari ini manfaatnya yang kita dapatkan adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk itu kita melalui kegiatan ini itu diharapkan peserta didik menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungan, mencintai alam, dan hidup menjaga alam dengan baik. Jadi nanti kita dalam proyek ini ada tahap pengenalan, yang kedua ada kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat dan kelima tahap refleksi dan tahap tindak lanjut. Bisa dipahami sampai sini dulu? Oke, selanjutnya Tujuan dari proyek P5 ini adalah satu, sekolah perlu mengajarkan perihal bahaya sampah terhadap lingkungan. Yang kedua, sekitar dan cara pengelompokan sampah sesuai dengan kriteria, juga cara menyikapi sampah yang ada. Dengan begitu siswa akan lebih sadar untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan
sudah tidak lagi karena sekarang kamu sudah membawa tumbler sendiri dari rumah yang nanti kalau sudah habis isinya bisa diisi kembali. Nah, ini kamu sudah membantu untuk mengurangi sampah. Namanya apa ya mengurangi sampah itu, Bu? Reduce. Apa, anak? Reduce tulisannya ini. Jadi dalam pengelolaan sampah kita ada 4. Yang pertama yaitu reduce Atau mengurangi sampah. Nah, yang kedua adalah menggunakan kembali. Penggunaan kembali yaitu reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Contohnya bagaimana? Yang menggunakan kembali. Ayo, contohnya apa? Digunakan kembali. Oh, ternyata bisa digunakan kembali, Bu. Contohnya apa ya, Bu ya? Apa namanya? Tempat makan. Nah, tempat makan yang kamu bawa. Bawa tempat makan semua. Coba dibuka. Nah, tempat makan ini. Kamu setelah makan, apakah tempatnya kamu buang? Tapi tempatnya kamu apakan? Dipakai lagi. Iya, digunakan kembali. Ini namanya adalah reuse. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang. Nah, mendaur ulang seperti tadi. Contohnya apa yang dapat didaur ulang? Plastik. Nah, botol. Terus apa lagi? Kaleng. Nah, sama seperti yang di depan. Di depan kalian ini. Ini apa ini? Botol bekas air mineral. Ya, didaur ulang. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Pagar. Iya, didaur ulang. Bisa jadi tidak hanya seperti ini, tetapi misalnya plastik. Plastik bisa didaur ulang kembali menjadi alat lain. Nah, seperti itu. Plastik diolah kembali menjadi pot, menjadi apa lagi ya, Bu? Biasanya ya pot keranjang seperti itu. Bisa buat display, bisa buat tas ataupun bahan-bahan yang contohnya aja plastik yang sering kalian temui untuk tas biasanya atau display. Pernah lihat tas dari Bungkus makanan. pernah lihat Pernah lihat? Bungkus kopi dianyam terus menjadi sebuah tas. Pernah ya? Habis punya, habis punya Bu ternyata. Ibu punya. Iya, ibunya punya ternyata ya. Terus dulu anak-anak pernah membuat bunga dari apa gelas plastik? Sudah pernah ya? Iya, dari bekas minuman gelas. Nah, itu dibuat bunga. Itu namanya juga recycle. Sekarang yang keempat adalah replace. Replace itu apa ya, Bu? replace itu yaitu mengganti. Maksudnya bagaimana? Jadi plastik biasanya kalau kita belanja bisa ketika kita belanja membeli kemudian barangnya dimasukkan di plastik ya apa betul? Oke. Tapi untuk saat ini di daerah kita sudah mengurangi plastik yaitu mengganti dengan membawa tas belanja sendiri. Karena kalau kita membawa tas belanja kita harus beli tas belanja yaitu jadi plastik diganti menjadi tas belanja. Bisa dipahami sampai sini? Bisa juga kalau kamu mau beli makanan. Sekarang dibungkusnya tidak banyak plastik, tetapi bisa menggunakan daun karena bisa cepat membusuk seperti itu. Itu yang namanya mengganti atau replace itu tadi. Jadi bungkus plastik diganti dengan bungkus daun itu bisa karena kalau daun lebih cepat apa? Membusuk. Kalau
Eva, apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah memilah-milah sampah? Apa yang kamu lakukan? Mendaur ulang. Oke. Mungkin Zizi, apa yang kamu lakukan? Siapa kan ya sampah di rumahku itu banyak yang cepat membusuk, Bu. Apa? Oh, dikubur, Bu. Oh, Biar iya. ada dikubur ya. Boleh. Itu. Nah, seperti itu, oke? Nah, nanti silakan anak-anak berbagi cerita ya. Sampah, betul. Nah, di sini masih sama, yaitu tujuan pada pengelolaan sampah, yaitu sekolah perlu mengajarkan perihal bahaya sampah terhadap lingkungan sekitar dan cara mengelompokkan sampah sesuai dengan kriteria, juga cara menyikapi sampah yang ada. Dengan begitu siswa akan lebih sadar untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan di masa yang akan mendatang. Nah, di sini perlu saya sampaikan, kita hari ini kemarin sudah tahap pengenalan. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang kontekstual. Jadi nanti anak-anak seperti setiap hari Jumat kita kan setiap hari Jumat kita kerja bakti, ya apa betul? Nah, kita tidak usah keluar, tapi apa yang waktu itu kita kerja baktikan, apa yang kalian dapatkan? Coba. Sampah apa? Contohnya plastik, terus daun, apa lagi? Botol, kaca, apa? Kaleng. Nah, kemudian dari sampah-sampah berikut sudah kalian bedakan apa belum? Sudah. Dari organik dan anorganik. Bisa masih ingat? Masih ingat? Oke. Jadi nanti di sini saya sudah menyiapkan kalian ada pemilahan sampah. Kemarin karena kita sudah tahap untuk bersih-bersih di halaman, kemudian untuk pemilahan sampah nanti di sini Bu Jika sudah menyediakan ini ya, ada sampah-sampah di bawah ini. Bisa? Di atasnya sudah ada toh sampah. Nanti kalian potong sampah-sampah ini, silakan dimasukkan ke sampah yang tidak bisa didaur ulang dan sampah yang bisa didaur ulang. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nanti silakan dikerjakan. Setelah pengerjaan selesai, silakan maju ke depan. Bisa? Oke. Karena di sini nanti ada 16 anak, nanti perwakilan 2 atau 3 anak boleh maju. Silakan.
Ya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya terakhir dari Mas Malik. Yang dari sampah apa aja, Mas? Ya. 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 Oke. Iya, terus yang siapa didaur ulang ada apa saja ini? Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Malik. Oke, jadi yang semuanya sudah benar sama yang di depan? Sudah atau belum? Sudah. Masih semangat? Masih, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, terima kasih ya Mas Hafiz, Mas Al, Mas Malik, silakan kembali ke tempat. Tadi kita sudah belajar memilah tentang sampah. Tadi ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang bisa organik itu yang bisa dibusukkan. Kalau anorganik tidak bisa dibusukkan. Oke. Sekarang tolong sebagai lembar pencatatan kalian silakan jawab pertanyaan apa yang saya tuliskan. Perasaanmu bagaimana ketika mengetahui memilah sampah, kemudian hal yang sudah aku pelajari tentang pengelolaan sampah itu apa saja, kemudian aktivitas yang paling menyenangkan tadi itu apa, terus hal yang belum saya kuasai tentang pengelolaan sampah itu bisa apa. Silakan kalian tuliskan di lembar yang sudah saya sediakan. Bisa dipahami? Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Yang sudah didapatkan dan apa yang belum dipahami. Jadi ini sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran P5 yang dia lakukan tentang pengelolaan sampah. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita pada pengelolaan sampah P5 yang sudah kita pelajari, kita sudah ke tahapan aksi, yaitu tahapan yang ketiga. Apa tuh Bu? Tahapan aksi yang mau kita lakukan, kita akan melaksanakan atau membuat kolase dari sampah plastik. Sudah membawa sampah plastik semuanya? Sudah membawa gunting? Lem? Sudah, oke. Kalau sudah, berarti Budika sudah menyediakan tempat untuk kolase kalian. Jadi nanti silakan kalian potong kecil-kecil sampah plastik yang sudah kalian bawa, kemudian tempelkan pada gambar ini. Jangan lupa diberi nama. Bisa? Bisa? Oke. Kalau bisa, langsung dikerjakan saja.
karena sampah plastik itu ada di mana-mana dan mudah didapatkan. Nggih apa betul? Nggih. Kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa membuat hasil karya dari sampah. Yuk, silakan. Tolong diperhatikan dulu sebentar. Teman-teman, Ya, saya membuat kolase dengan sampah plastik tanpa merasa kesulitan. Saya sudah merasa senang bisa menggerakkan 4. oke, beri tepuk tangan dulu untuk Kak Anissa yang meriah. Oke, bagus atau tidak? Bagus. Semuanya bisa membuat kolase seperti ini ya. Sudah bisa nggih? Oke, terima kasih Kak Anissa. Silakan dulu. Silakan, kemarin kita sudah belajar sudah ke tahapan pengenalan yang dibantu oleh India, kemudian sudah masuk ke kontekstualisasi pemilahan sampah organik dan anorganik, tahapan aksi ketika kita sudah menempel pemanfaatan sampah, kemudian yang keempat itu adalah tahap refleksi. Nah, refleksi itu apa toh Bu? Refleksi itu adalah perasaan. Jadi aku sudah belajar apa ya hari ini? Aku kesulitan apa ya? Apa yang saya temui? Kesulitan apa yang saya temui? Terus bisa tidak ya saya memberikan solusinya? Nah, itu kita akan belajar tentang itu. Baik, sudah dipahami ya? Kita sudah masuk ke tahapan refleksi. Jadi dari awal sudah belajar tentang sampah. Kita refleksi dulu. Sampah itu adalah dari siapa? Sampah itu dari siapa? Manusia. Kalau manusianya pandai memanfaatkan sampah, sampah akan berkurang. Tapi kalau manusia tidak pandai memanfaatkan, akan menumpuk. Dan apalagi parah lagi, apabila manusia membuang sembarangan akan mengakibatkan apa? Banjir. Apalagi bau, banyak penyakit. Itu disebabkan juga oleh manusia. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Yuk, dengan 4R. Masih ingat? Masih ingat? Reduce, reuse, recycle, sama replace. Oke. Nah, hari ini saya akan mengulangi tentang reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah. Ketika mengurangi sampah berarti kita setidaknya jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian untuk yang reuse itu adalah menggunakan kembali. Contohnya bagaimana? Botol minum atau tempat makan. Ketika kita membeli botol minum bisa digunakan berulang-ulang. Atau contohnya tempat makan bisa botol minum bisa. Oke, selanjutnya recycle, mendaur ulang. Contohnya apa? Botol minum yang ada di kelas ini. Ini adalah botol mineral yang mana sudah tidak digunakan karena sudah tidak layak pakai, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk apa ini? Untuk menghiasi sudut kaca. Nah, selanjutnya yaitu adalah replace. Replace itu adalah mengganti. Jadi contohnya ketika berbelanja di pasar biasanya memakai kantong plastik, itu memakai tas belanja. Masih ingat tentang pembelajaran kita hari ini? Masih? Oke. Terus kemudian yang
perbedaan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Itu ada perbedaan atau tidak? Ada. Contoh sampah organik apa? Apa? Sampah organik itu sampah yang dapat membusuk. Apa contohnya? Apa? Kulit pisang, daging, apel, apa lagi? Sayuran. Betul. Yang anorganik contohnya apa? Kaleng, plastik, kotak susu, botol, cup, es, bisa? Oke, itu adalah contoh dari sampah anorganik. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, dari ini saya akan bagikan refleksi dari tujuan pembelajaran. Jadi di sini aku mampu, sudah bisa, apa masih perlu belajar, memahami 4R, kemudian menerapkan 4R, mengelola sampah dengan baik, menjaga lingkungan sekitarku. Berarti memahami 4R dan menerapkan 4R yang tadi sudah bisa atau belum ya saya? Sesuai kemampuan masing-masing. Bisa dipahami? Oke, siapkan alat tulisnya. Jangan lupa bikin nama ya. Coba kamu memahami 4R. Kamu sudah bisa atau belum? Kalau kamu sudah bisa, tentang bagian sudah bisa. Kamu masih perlu belajar, berarti kamu tentang yang bagian masih perlu belajar. Bisa? Silakan dikerjakan. Coba, ayo. Aku mampu memahami 4R, sudah bisa. Beri tepuk tangan dulu. Oke, yang ini yang bahagia loh. Aku mampu menerapkan 4R, sudah bisa. Oke, tepuk tangan lagi. Yang ketiga, mengelola sampah dengan baik, sudah bisa. Kemudian menjaga lingkungan di sekitarku, sudah bisa. Berarti Mbak Reva ini sudah bisa menerapkan 4R karena di rumahnya itu dibantu sama kakaknya menerapkan 4R ini. Jadi di rumahnya Mbak Reva itu ada botol ini, botol mineral ini dibuat pot salah satunya. Kemudian bungkus-bungkus plastik dari sablet atau sabun deterjen ataupun bungkus plastik yang lain dibuat tas. Begitu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Reva. Akan kembali. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Untuk refleksi ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Akhir semester yaitu adalah tahapan tindak lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan proyek pengelolaan sampah, kemudian sudah masuk ke kontekstualisasi, kemudian sudah masuk ke aksi, kemudian sudah refleksi, kemudian yang terakhir yaitu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang akan saya buat hari ini yaitu kalian akan berkelompok seperti apa yang minggu lalu saya sudah tugaskan kepada kalian berkelompok mencari satu poster tentang tentang kebersihan. Sudah mengerjakan semuanya? Sudah? Sudah. Oke, nanti setiap kelompok silakan maju perwakilan untuk mempresentasikan apa poster yang sudah dibuat. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, jadi tindak lanjut itu poster-poster yang sudah kalian kerjakan itu nanti akan kita tempelkan di mading sekolah.
Begitu nggih? Baik. Dari kelompoknya Mas Hafiz, mari kita dengarkan. Yuk, apa? Oke, ya. Oke, singkat, padat dan jelas. Di sini dengarkan, jagalah kebersihan kelasmu, buang sampah pada tempatnya. Bagus atau tidak? Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, selanjutnya yaitu dari kelompoknya Mas Jaya. Coba kita lihat. Cara menjaga bumi kita dan mengurangi sampah plastik, menghemat energi, menanam pohon. Oke, dari Mas Jaya yaitu adalah cara menjaga bumi kita, yaitu dengan cara mengurangi sampah plastik. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, menanam pohon. Betul? Bagus atau tidak? Bagus. Oke, kita tepuk tangan. Bisa baca ini? Bisa. Yuk. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir dari kelompoknya Mbak Reva. Mari kita perhatikan bersama semuanya. Oke. Oke. Baik, ini adalah 4M yang sudah kita pelajari ya. Ada reuse, recycle, replace, kemudian satunya apa? Reuse, recycle, apanya? Replace. Oke. Terima kasih. Bagus atau tidak? Tepuk tangannya. Terima kasih. Kelompok semuanya kelompok sudah memaparkan hasil karyanya. Berarti kita hari ini tinggal menempel ke dinding mading yang ada di sekolah. Nggih? Baik, sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui pengelolaan sampah. Senang? Oke, mudah atau sulit? Mudah. Baik, sampah itu banyak di lingkungan kita, jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan. Ketika melihat, saya berpesan, ketika melihat sampah di jalan, di lingkungan kita, di rumah, di sekolah ataupun di masjid, harap segera dimasukkan ke tempat sampah. Dan dengarkan, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu ketika kita menjaga kebersihan, berarti itu adalah sebagian dari iman kita. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga P5 pengelolaan sampah yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.